adik-adik, gimana kabarnya? Kalian masih di rumah ya? Ya, hari ini kita masih kembali ke ibadah online ya bersama Lause Wendy dan Lause Geta. Yuk, sebelum kita nari-nari, kita mau nyanyi-nyanyi, kita siapin hati kita dulu, kita nyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Berdoa ya adik-adik ya, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah memberikan hari yang cerah ini. Sebentar lagi kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian punya sukacita kan? Kalian pasti masih semangat kan buat menyanyi dan memuji nama Tuhan. Yuk sekarang kita nyanyikan lagu I've Got Joy ya. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Walaupun kita udah lama gak ketemu, pasti kalau nanti kalau kita udah bisa tatap muka, pasti kita akan seneng banget ya ketemu. Kalau Selasa akan seneng banget ketemu sama adik-adik. Yuk sekarang kita nyanyi lagu It's Good. It's good to see you. Adik-adik, selanjutnya kita mau nyanyi lagu With Christ in the Vessel.
kita itu besar ya, kuat dan perkasa. Yuk sekarang kita nyanyiin lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita mau nyanyi ada lagu baru ya adik-adik ya, judulnya Oh Ku Cinta Yesus. Nah, kita belajar lagu ini pelan-pelan ya. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Kita ucapkan bersama-sama ya. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ke persembahan. Adik-adik di rumah bisa siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saat ini kita belum bisa ke gereja, tapi adik-adik simpan uangnya di satu tempat. Nanti ketika kita sudah bisa kembali ke gereja, kita bawa uang itu untuk Tuhan. Kita juga bisa memberikan uang kita melalui scan QR code di sini. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk bantu mentransfer uangnya menggunakan QR code berikut. Adik-adik, jika misalnya adik-adik mau memberikan Rp50.000, adik-adik bisa menambahkan kode 1 di belakangnya. Jadi 50.000 Oke adik-adik, kita sekarang bersama-sama menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, saat kamu senang beri syukur.
kita bersama-sama masuk di dalam doa persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai saat ini Tuhan masih terus menjaga kami semua. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan pakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami pada saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Selamat pagi adik-adik. Senang ya kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Adik-adik, ini Roseliana. Adik-adik pasti bingung ya, kok Roseliana pakai bajunya begini? Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang orang-orang yang ada di Alkitab. Bajunya seperti ini. Sebentar kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah di rumah kalian punya makanan? Nih, Lose punya. Ini makanan Lose, nanti akan Lose bagikan kepada teman-temannya Lose. Pasti teman-teman Lose akan senang sekali menerimanya. Adik-adik, Lose mau tanya, siapa yang menghidangkan makanan di rumah kalian? Papa, Mama, atau Mbak? Mungkin kalian memperhatikan ketika makanan ditaruh di piring. Apakah semua mendapat nasi, daging, sayuran, atau buah? Sama semua banyaknya. Mungkin papa kamu mendapat makanan yang lebih banyak karena membutuhkan kekuatan untuk bekerja. Mungkin kamu dan adikmu mendapat makanan lebih sedikit. Apakah lalu kalian bertengkar dalam keluarga karena makanan? Apakah kalian berkata, ini tidak adil, dia mendapatkan lebih banyak sedangkan aku tidak? Adik-adik, semua orang yang percaya kepada Tuhan harus saling mengasihi. Seperti Barnabas dan orang kaya yang lain pada waktu itu yang menjual tanahnya lalu uangnya diberikan kepada gereja. Dan gereja membagikan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan uang untuk membeli makanan dan pakaian. Setiap hari ada waktu untuk membagikan makanan sehingga tidak ada yang kelaparan dan tidak ada orang yang mengemis minta roti. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka saling mengasihi. Nah, adik-adik, di Yerusalem semakin banyak orang berkata, kami juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus semakin sibuk. Setiap hari mereka mengajar orang-orang tentang bagaimana hidup mengasihi Tuhan Yesus. Seringkali mereka dipanggil berdoa bagi orang yang sakit. Mereka tidak bisa selalu menolong untuk membagikan makanan. Lalu semuanya mulai kacau. Ada ibu-ibu yang suaminya meninggal. Mereka membutuhkan makanan setiap hari.
karena tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka, sehingga beberapa janda terlupakan. Mereka menangis, mereka bilang, "Mana bagianku? Kenapa setelah giliranku keranjangnya sudah kosong? Orang lain mendapat makanan, kenapa aku tidak?" Yang lainnya bilang, "Lalu apa yang harus kami makan hari ini?" Ibu-ibu itu mengeluh atau mengomel dan tidak ada sukacita lagi. Mereka berpikir tidak ada lagi orang yang di gereja yang mengasihi mereka. Mendengar itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi sedih. Tentu saja murid-murid mengasihi para janda itu, tetapi mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk mengawasi pemberian makanan. Lalu para murid itu berkata satu dengan yang lain, "Apa yang harus kita perbuat?" Salah seorang murid lalu berkata, "Kita membutuhkan lebih banyak penolong. Mari kita bicarakan dengan teman-teman kita yang lain." Semua orang yang percaya Tuhan Yesus datang bersama untuk mendengarkan para murid. Tidak baik bagi kami untuk berhenti mengajar, dan kami harus membagikan makanan juga. Pilihlah dari antara kalian 7 orang laki-laki yang mengasihi Tuhan, yang bijaksana, yang mempunyai Roh Kudus dalam hatinya. 7 orang ini akan diberi tugas untuk memperhatikan para janda semua dan pembagian makanan. Tapi kami akan mengajarkan firman Tuhan dan berdoa. Semua orang percaya senang mendengarnya. Mereka memilih 7 orang yang dikenal kejujurannya dan kasihnya kepada Tuhan. Mereka membawanya kepada para murid. Lalu para murid meletakkan tangan mereka ke atas kepala orang itu dan berdoa bagi mereka. Para murid berdoa, "Tuhan, biarlah orang-orang ini setia dalam memperhatikan semua orang yang harus diperhatikan. Berikan mereka kebijaksanaan untuk mengerjakan tugas mereka dengan baik." Sejak hari itu, 7 lelaki tersebut membagikan makanan kepada orang percaya. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan menolong mereka. Stefanus adalah salah satu dari ke-7 penolong itu. Dia membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Para janda tidak pernah terlupakan lagi. Mereka semua mendapat makanan apa yang mereka butuhkan dan pulang dengan hati bersyukur. Nah, anak-anak, dari cerita ini kamu dapat belajar untuk menjadi seperti para murid dan ke-7 laki-laki yang dipilih tadi. Kamu dapat membagikan makanan yang kamu miliki kepada orang di sekitarmu. Misalnya, bak di rumah, tukang sampah, atau orang-orang yang membersihkan jalan di sekitar kamu. Tentunya kamu harus memperhatikan protokol kesehatan ya ketika membagikan makanan tersebut. Kamu juga bisa membagikan mainan atau baju kamu yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan. Kamu bagikan kepada orang-orang yang kamu tahu membutuhkannya. Kamu bisa tanya papa atau mama, siapa saja yang membutuhkan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar dari Stefanus dan murid-murid yang lain untuk mengasihi orang lain. Mereka membagikan apa yang mereka punya kepada orang lain. Maukah kamu seperti mereka? Mari kita akan berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengajar kami untuk saling mengasihi. Tuhan, ingatkan kami selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, aktivitas kita hari ini adalah membuat kartu yang akan kita berikan bersamaan dengan makanan, baju, atau mainan yang akan kamu berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalian bebas membuat kartunya ya. Nosliana berikan contohnya yang sudah jadi. Mengerjakan dan selamat membagikan milik kalian. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak, kita bersyukur masih bisa beribadah meskipun lewat online. Nah, selamat berlibur ya, meskipun liburan kali ini masih berbeda. Kita masih terbatas di dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun demikian, Lause berharap kalian bisa melakukan hal-hal yang positif bersama dengan keluarga. Sehingga liburan kali ini menjadi satu liburan yang berbeda, liburan yang bermakna bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, dan kita tetap terus berdoa untuk bangsa kita supaya virus corona ini bisa cepat berlalu. Nah, Lause berharap minggu depan kalian tetap semangat untuk menantikan ibadah sekolah minggu, mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab atau buku catatan yang kalian perlukan. Bagi anak-anak yang belum mengikuti Zoom, nah kita saat ini sudah ada kebaktian Zoom ya, setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi. Sangat berharap untuk anak-anak yang belum join, kita bisa berjoin bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan juga lause-lause, dan kita bisa beribadah bersama-sama. Oke? Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Nah, mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini kami masih bisa menikmati kebaktian meskipun lewat online. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mau memberikan firman Tuhan kepada kami untuk kami dengar, dan kami berdoa biarlah firman Tuhan yang tiap-tiap minggu kami dengar itu boleh menolong kami untuk bertumbuh menjadi anak yang boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk kami semua yang ada di dalam masa-masa liburan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami supaya bisa mengisi liburan kami dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif, sehingga liburan kali ini meskipun kami harus berlibur dari rumah, itu menjadi satu liburan yang menyenangkan dan bermakna. Kami ingin lebih dekat dengan orang tua, kami ingin juga lebih dekat dengan keluarga kami, dan juga lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mendengar akhir-akhir ini angka COVID makin meningkat. Tuhan, berbelas kasihanlah untuk bangsa kami. Tuhan, tolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Untuk pasien-pasien yang terkena COVID, kami berdoa, Tuhan, pulihkan mereka. Berkati semua tim medis, pakai mereka untuk boleh dapat menolong setiap pasien. Berdoa juga untuk pemerintah kami. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana untuk menolong, menangani situasi yang terjadi di bangsa kami. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap jaga, lindungi kami. Keluar masuk kami, Tuhan tolong, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini dan kami tetap menikmati tubuh yang sehat yang daripada Tuhan.
kami serahkan sepanjang minggu ke depan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. God bless.